Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, la wa la ilaha illallah. Subhanallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Innal hamdalillah ahmaduhu rabbi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukru lillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang terucap oleh lisan kita, terpatri di dalam kalbu, kemudian kita berikrar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala macam bentuk larangan-larangan Allah Jalla Jalaluhu. Inilah syukur yang sesungguhnya. Salawat dan salam tercurah limpahkan teruntuk kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar. Semoga kita semua insyaallah dicatat oleh Allah dalam takdirnya bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti di akhirat kelak dapat mendapatkan naungan di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati sirat dengan selamat, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kelak masuk surga bi ghairi hisabin wala azab. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, sebentar lagi kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung hari. Maka kemudian penting jamaah sekalian Allah muliakan untuk kita memiliki persiapan-persiapan al-isti'dad istiqbali syahrin mubarak
mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kemudian pagi hari ini kita coba membahas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan bulan suci Ramadan sebagai bentuk isti'dad kita, persiapkan diri, membersihkan hati, mempersiapkan ilmu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian Allah muliakan, tentu ada ayat Al-Qur'anul Karim yang sangat populer, yang sering kita dengar, bahkan mungkin insyaallah kita hafal. Ayat Al-Qur'anul Karim yang menyinggung tentang ibadah wajib saum, berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini insyaallah terus diulang. Surat apa dan ayat berapa? Al-Baqarah ayat 183. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, ay furida, telah diwajibkan atau telah difardukan atas kalian as-siyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana puasa ini telah diwajibkan, ay furida, telah difardukan, alal ladzina min qablikum, atas umat-umat sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat sebelum kita. La'allakum tattaqun, yang mana tujuan inti Allah memfardukan, Allah mewajibkan ibadah puasa agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Baik jamaah sekalian Allah muliakan, ayat ini dikomentari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, apabila ada ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang dibuka atau diawali dengan panggilan nida, seruan, dengan harfun nida, ya, disebut dengan harfun nida. Nida artinya panggilan. Apabila kalian menjumpai ayat-ayat Allah yang dibuka dengan huruf nida, maka fa asghi sam'aka, kata beliau, dengarkan dengan seksama, sebaik-baiknya. Fa innahu amrun tu'maru bihi aw nahyun tunhauna anhu, karena setelah nida tersebut ada pesan penting. Apakah sebuah perintah yang kalian harus lakukan atau larangan yang hendaknya kita tinggalkan? Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim kita banyak menemukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan nida, panggilan. Nah, nida di sini ternyata sebagaimana kita ketahui ada sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah as-siyam, berpuasa. Kutiba alaikumus siyam,
diwajibkan atau difardukan atas kalian berpuasa, yang mana puasa ini ibadah yang bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad saja. Ternyata puasa sudah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kita. Hanya saja bedanya, jemaah sekalian, disebutkan oleh para ulama, umat Nabi Muhammad SAW dikhususkan berpuasa sebulan penuh fi syahri Ramadan. Jadi bulan Ramadan sebulan penuh berpuasa hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada asar, tidak ada hadis yang sahih yang jelas menerangkan tentang umat-umat terdahulu Allah fardukan, Allah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada. Hanya bahwa umat terdahulu mereka berpuasa sebagaimana Allah perintahkan berpuasa kepada Nabi Musa alaihi salam di Masyru'. Bahkan disebutkan Allah perintahkan berpuasa kepada Nabi Nuh. Ini termaktub dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Adapun bentuk puasanya berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa umat-umat terdahulu berpuasa 3 ayyam, 3 hari di setiap bulannya. Dan ada yang berpuasa selang-seling. Hari ini berpuasa, besok tidak berpuasa. Kemudian lusanya berpuasa, terus seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan ada puasa sunnah yang paling afdal. Puasa sunnah apa? Puasa sunnah Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud puasa hari ini puasa, besoknya tidak puasa, lusanya puasa terus begitu. Dan ini dijelaskan bahwa berarti umat Nabi Daud alaihissalam juga diperintahkan berpuasa. Kemudian kita kenal ada puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan berpuasa dan orang-orang Yahudi berpuasa karena mengikuti puasanya Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi mengatakan kita lebih berhak daripada atas Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan orang Yahudi. Nah, berarti ini menunjukkan Nabi Musa alaihissalam berpuasa dan memerintahkan kaumnya untuk berpuasa. Jadi pada intinya ibadah saum berpuasa itu sudah Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja harinya dan kaifiyatnya, tata caranya di sini para ulama berbeda pendapat dan tidak dijelaskan secara gamblang tentang bahwa umat-umat terdahulu berpuasa di bulan Ramadan. Hanya saja ada sebagian ulama tafsir yang juga menjelaskan bahwa umat terdahulu juga berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan dalam kitab tafsirnya. Ala kulli hal ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Dan jamaah sekalian Allah muliakan,
Imam Nawawi rahmatullah alaihi mencantumkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas pada pagi hari ini, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal ibadah anak cucu Adam, lahu untuknya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun, puasa adalah perisai untuk kalian. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarthuth wala yaskhab, dan apabila salah satu di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata yang rafath, yang keji, yang tidak layak, wala yashab, dan jangan dia meninggikan suaranya, bertengkar. Fa in sabahu ahadun, apabila ada seseorang mencaci makinya, au qatalahu, atau hendak memukulnya, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni shaim, saya sedang berpuasa. Jamaah sekalian, hadis qudsi ini menjelaskan tentang keutamaan ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa semua amal ibadah kita dijelaskan oleh Allah tentang balasannya, kecuali ibadah puasa. Contoh ibadah haji. Las Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Disebutkan balasannya surga. Kemudian salat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah, jelas disebutkan, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah 27 derajat. Kemudian infak disebutkan, ya, dibalas dengan 10 kebaikan. Kemudian 70 kebaikan, 700 kebaikan. Seterusnya dijelaskan. Adapun puasa, Allah mengatakan, wa ana ajzi bihi, saya yang akan memberikan balasan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan spesialnya ibadah ini. Ibadah yang sangat mulia. Lalu apa kemuliaan ibadah puasa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya yang akan membalasnya? Tentu para ulama kemudian mencari, ya, keutamaan-keutamaan puasa melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penjelasan para ulama tentang rahasia keutamaan ibadah puasa ini mengajarkan dua hal penting bagi manusia yang didapati dari ibadah puasa yang tidak didapati dari ibadah-ibadah yang lain. Hanya diperoleh dalam ibadah puasa. Apa itu? Ibadah sabar dan syukur. Yang paling utama akan didapati di dalam ibadah puasa.
Kenapa? Ibadah puasa mengajarkan manusia untuk meninggalkan segala macam bentuk kenikmatan. Seseorang ketika berpuasa, dia al-imsak, dia menahan diri. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Minal akli, syahwat untuk memenuhi keinginan kita, memenuhi lambung kita, makan. Wasyurb, dan minum. Wal jima', dan berhubungan suami istri. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ada enggak ibadah yang waktunya begitu panjang, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan, kecuali dalam ibadah puasa? Enggak ada. Salat, berapa lama kita salat? Salat zuhur 4 rakaat berapa lama? Enggak boleh makan, tidak boleh minum. Setelah itu assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata ada hidangan makanan. Makan kita, minum kita. Ibadah apa lagi? Haji, umrah. Ada enggak larangan makan minum? Enggak ada. Ada larangan khusus, enggak boleh. Kalau sudah ihram, tidak boleh memakai minyak wangi. Bagi laki-laki tidak boleh memakai yang berjahit. Tidak boleh berhubungan suami istri, batal. Ya. Tapi masih boleh makan dan minum. Makan boleh, minum boleh. Ibadah apa lagi? Coba sebutkan. Puasa. Hanya ibadah puasa yang semua kenikmatan itu kita tinggalkan. Makan tidak boleh, minum tidak boleh. Ya. Berhubungan suami istri tidak boleh. Bahkan ketika puasa ini awal-awal diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar dia menahan diri berpuasa. Kemudian dia berbuka menjelang maghrib, dia berbuka. Setelah itu di waktu Isya ternyata dia tertidur. Ya. Dia tertidur. Ketika dia bangun, maka enggak boleh dia makan. Ya. Tidak boleh dia makan. Sampai nanti kemudian maghrib. Itu awal proses tahapan difardukannya ibadah puasa. Tapi kemudian untuk umat Nabi Muhammad SAW diberikan takhfif, dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal khaytil abyadi minal khaytil aswadi minal fajr. Malamnya boleh makan, boleh minum sampai terbitnya fajar, ya. Bahkan boleh, boleh berhubungan suami istri. Nah, jadi disebutkan oleh para ulama, ibadah puasa ini yang totalitas mengajarkan kita untuk betul-betul menjadi hamba yang bersabar. Sabar. Tidak makan, tidak minum. Jadi nanti kalau di kajian subuh kita di bulan Ramadan udah enggak ada lagi teh-teh begitu tuh. Ya, kuenya udah enggak ada. Kecuali kalau lupa. Masa iya lupa semuanya? Ya. Ya, konsumsi snacknya masa lupa gitu. Jamaahnya juga lupa, ustadznya juga lupa. Lupa secara kolektif. Jadi tidak ada makan, tidak minum sampai terbenam matahari. Dan ini betul-betul mengajarkan untuk bersabar. Kemudian syukur.
mengajarkan kita untuk pandai bersyukur. Sebegitu lamanya ya, kita tidak makan, tidak minum, kemudian menjelang berbuka, Allahu Akbar. Hanya dengan segelas air yang kita minum untuk berbuka, kita mampu mengatakan alhamdulillah, terasa subhanallah, hilang rasa haus dan dahaga, cukup dengan segelas air. Tapi di samping segelas air itu ada sebutir korma. Kemudian apa lagi, Pak? Ada sebutir, ada gorengan, kemudian kolak. Iya, segelas air tapi temennya yang banyak. Ya, alhamdulillah, kita mampu mengatakan alhamdulillah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak? Ketika kita berpuasa dengan berbuka itu hanya seteguk air, subhanallah, seolah-olah kita sudah memiliki dunia ini. Terasa nikmat. Coba di luar Ramadan, makan siang cuma dihidangkan segelas air, mungkin kita ngomel. Ya. Tapi ketika berbuka dengan segelas air, subhanallah, apakah itu kita di perjalanan? Seperti tahun lalu, saya membawa jamaah umrah di bulan Ramadan. Biasanya dari Madinah itu kita berangkat ba'da zuhur. Biasanya kalau di luar Ramadan, ba'da zuhur, setelah makan siang baru berangkat sampai Mekah, biasanya waktu Isya. Nah, ini karena Ramadan kita kan nggak nunggu makan siang dan harus ngejar sampai di Mekah sebelum maghrib. Kalau udah maghrib itu udah penuh, banyak jalan yang ditutup. Akhirnya berangkat jam 11 sampai di Mekah sebelum maghrib. Langsung kita cuma hotel sebentar, nggak ada makan, mau kita lagi puasa. Kemudian jamaah kita persiapkan bawa air minum, kemudian kurma. Selesai tawaf azan maghrib, berbuka dengan air, kemudian beberapa butir kurma. Nah, setelah itu apa kita mau ke hotel untuk berbuka? Sedangkan kita belum menyelesaikan rukun yang ketiga, sa'i, kemudian tahallul. Ya tentu makannya diundur. Kita hanya berbuka dengan apa? Dengan segelas air itu, sebotol kecil yang kita bawakan, bekali jamaah dengan beberapa butir kurma. Baru kemudian sa'i. Bayangkan, sa'i itu kurang lebih 3,5 kilo. Kalau kita ukur tuh 7 kali putaran, sofa marwah sampai ke marwah 3,5 kilo kurang lebih. Dalam kondisi berpuasa itu sudah berangkat dari Madinah, kemudian tawaf. Selesai pertengahan salat tarawih. Nunggu Isya, maghrib berbuka, kemudian kita menuju Mas'ah, kemudian waktu Isya berhenti salat Isya, kemudian orang tarawih, lanjut saya melihat jamaah, subhanallah, jamaah itu enggak ada yang nampak dari wajahnya, enggak ada yang mengeluh, terlihat masih segar bugar. Ajaibnya Allah berikan kekuatan, ya. Dan saya pun merasa, ya Allah, terasa sehat, dapat terlaksana dengan baik semuanya. Padahal hanya dengan 1 botol air kecil itu dan beberapa butir kurma. Subhanallah. Nah, di sini kita dapat hikmahnya. Kita ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba yang bersabar dan pandai bersyukur. Ya.
Walaupun hanya dengan segelas air kita berbuka, Allah, seolah-olah kita memiliki dunia ini. Ya. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surat Az-Zumar, ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala balasan oleh Allah tak terhingga. Ayat inilah yang kemudian ada korelasinya, ada hubungannya dengan ibadah puasa. Di dalam hadis qudsi yang kita baca tadi, Allah mengatakan semua amal ibadah manusia untuknya kecuali puasa, puasa aku yang akan membalasnya, kata Allah. Dan hanya Allah yang tahu balasan ibadah itu sebesar apa. Dirahasiakan oleh Allah. Dan di dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah akan memberikan balasan terhadap orang-orang yang sabar, balasan tak terhingga. Kita nggak tahu sebesar apa balasan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang sabar. Ternyata hanya ibadah puasa yang betul-betul totalitas mengajarkan kita sabar. Iya. Sabar nggak makan. Haji, silakan makan minum. Ya kan? Salat sebentar. Hanya mungkin 5 menit, 10 menit. Setelah itu silakan makan minum. Tapi puasa sabar. Tidak makan, tidak minum. Tidak berhubungan suami istri. Ya. Dan dalam ibadah puasa, 3 bentuk kesabaran yang diajarkan oleh Nabi SAW ada dalam ibadah puasa. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat. Apa arti sabar dalam maksiat? Mengekang diri untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, tidak bermaksiat. Kemudian as-sabru alal bala, sabar terhadap musibah. At-ta'ah, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, kemudian sabar dalam bala, ujian. Dan ujian yang dirasakan, yang dialami oleh orang yang berpuasa, diantaranya adalah ujian rasa haus dan lapar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dan kami akan menguji kalian dengan sedikit merasa khauf, takut, wal-ju', dan merasa lapar. Ujian puasa menahan rasa haus dan lapar, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dalam sabar menjaga ketaatan kepada Allah. Taat di bulan Ramadan, di hari pertama, di malam pertama, di siang harinya kita menahan diri dari makan dan minum. Di malam harinya kita menyemangati diri kita untuk qiyamul lail, salat malam, salat tarawih. Jangan memandang itu kan sunnah. Ya. Kemudian ngeyel. Sunnah itu kan kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Jadi dia pakai terminologi fikih dalam menjadi dalil tidak melaksanakan salat tarawih. Ya enggak apa-apa kan sunnah. Jadi jangan pandang sunnahnya, tapi lihatlah bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi, keutamaan-keutamaannya. Man qama ramadhana, barang siapa yang menjaga salat qiyamul lailnya, ramadhana, di bulan Ramadan,
imanan, karena keimanan tadi. Dia semangatnya karena keimanan, mau wajib, mau sunnah. Wahtisaban, dan mengharapkan balasan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi keutamaan. Jadi jangan memandang sunnahnya. Mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Jangan mau mengikuti bisikan setan yang itu kan sunnah, nggak apa-apa. Kamu udah 10 malam pertama udah full. Nah, cukuplah. Jadi jangan usah lagi di malam-malam berikutnya, itu kan sunnah. Itu bisikan setan. Karena kita tidak tahu malam yang mana yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih menjadi malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita pantengin dari malam pertama sampai terakhir, tidak ada absen, tidak ada gaib, maka insyaallah besar kemungkinan dia kita dapat malam kemuliaan itu. Baik jemaah, kemudian penting kemudian kita memiliki al-isti'dad, persiapan untuk menyambut bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara persiapan yang harus dilakukan adalah istidadul ilm, mempersiapkan ilmu. Walaupun ini setiap tahun terus menjadi amal ibadah rutin, maka kemudian kita mengulang-ulang, memurajaah hadis-hadis yang terkait dengan ibadah puasa. Apa perkara yang membatalkan, kemudian mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Sehingga ibadah yang kita lakukan bukan hanya semata-mata menggugurkan kewajiban. Apalagi na'udzubillah, tidak ada yang didapati kecuali al-ju', rasa lapar, wal atash, dan rasa haus. Adapun pahalanya di sisi Allah, Allahu a'lam, kita enggak tahu. Apakah mungkin seperti haba'an mansura, debu yang berterbangan, debu. Oh, banyak nih bertumpuk. Tapi debu ketika angin datang dihempaskan hilang. Makanya penting ya, kemudian kita memahami perkara-perkara yang membatalkan dan yang mengurangi nilai ibadah puasa. Ada ungkapan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad, salah satu imam mazhab, beliau mengatakan, "Man shama Ramadana wa arafa hududahu wa tahaffadha mimma yanbaghi lahu an yatahaffadha minhu, kaffarallahu ma kana lahu." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berupaya mengetahui hududahu, batasan-batasan apa-apa yang terkait dengan ibadah puasa, wa tahaffadha, dan dia menjaga mimma yanbaghi lahu an yatahaffadha, hal-hal yang sehendaknya dan seharusnya dia menjaga, kaffarallah, maka Allah akan mengampuni ma kana lahu, apa dosa-dosa yang dia lakukan yang telah berlalu. Jadi memang syarat seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah berlalu sebagaimana disebutkan oleh Nabi, ma taqaddama min dzambih, apa yang sudah berlalu, syaratnya adalah dia mengetahui hal-hal yang perkara-perkara yang membatalkan dan yang mengurangi nilai ibadah puasa. Walaupun itu perkara mubah. Ya. Mubah artinya boleh. Boleh kita lakukan. Ya, tidak ada larangan. Tapi kalau kemudian itu melalaikan seseorang dari zikrullah, mengingat Allah di bulan yang Allah muliakan,
maka ini perkara-perkara yang mengurangi nilai ibadah puasa tersebut. Ya. Walaupun sifatnya mubah. Apa hal-hal yang mubah? Mubah artinya boleh kita lakukan. Tapi kalau kemudian ini melalaikan kita dari mengingat Allah di bulan yang Allah muliakan, maka akan mengurangi keutamaan kualitas ibadah puasa kita. Ngobrol. Yang ngobrol boleh, Pak. Umpamanya ada tempat biasa warga di situ ngumpul ngobrol, ya mubah boleh. Tapi kalau itu kemudian sama seperti di luar Ramadan, kita lakukan di bulan Ramadan, maka inilah yang mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Jadi jamaah bukan lihat mubahnya, boleh kok, nggak ada larangan, tidak membatalkan, bukan itu yang dilihat. Al-imsak, tahan. Jadi menahan diri bukan hanya dalam perkara yang membatalkan atau perkara yang dilarang, tapi yang mubah pun udah imsak. Sebagaimana Maryam, dia menahan diri dari tidak bicara. Walaupun itu mubah, boleh. Makanya kemudian sampai kepada kita kabar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan qaul az-zur. Ya, qaul itu artinya ucapan. Az-zur ucapan dusta. Ya. Ucapan berbohong. Wal amal bihi, dan dia melakukan kebohongan. Falaysa lillahi hajah. Allah tidak butuh terhadap seseorang itu ayyada ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan dan minumnya, enggak butuh. Karena meninggalkan makan dan minum bukan inti daripada ibadah puasa. Dia hanya membatalkan, tapi bukan itu intinya. Intinya al-imsak, menahan diri. Nah, kemudian apapun yang menyebabkan seseorang jatuh kepada qaul az-zur, ya berkata yang dusta, berkata yang enggak ada manfaatnya, apapun yang menyebabkan perkara itu, maka hendaknya ditinggalkan. Wasilah seseorang nanti terjatuh kepada berdusta. Makanya ada ungkapan, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura dhanbuhu, wa man kathura dhanbuhu fannaru awla bihi. Barang siapa yang banyak bicara, di sini ngawur ngidul, di situ ngawur ngidul. Wow, subhanallah. Apalagi dia terus yang mendominasi nih. Dia di situ banyak bicara, di situ banyak bicara, di situ banyak bicara. Bicara yang mubah tapi enggak ada manfaatnya. Mubah sih ngobrol-ngobrol. Ya. Tapi banyak bicara menyebabkan seseorang berpotensi banyak salahnya. Karena kalau udah ngomong itu kadang semua memori di sini. Dia ingat ini, dia ingat itu. Apa semua yang dia ucapkan itu benar? Belum tentu. Berpotensi banyak salah. Walaupun itu mubah. Barang siapa yang banyak salahnya, konsekuensinya banyak titik-titik dosa yang dilakukan. Banyak dosanya. Kan Allah sebutkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi
Raqibun atid. Setiap ucapan kita ini dicatat. Benar enggak? Oh, oke, ini ada omongannya benar nih. Terus A benar, B benar, C benar. Ternyata di D-nya. Oh, ini ngarang ini. Ya. Apalagi kemudian ada unsur, mohon maaf, unsur ghibahnya. Ada unsur fitnahnya. Udah itu jelas dosa. Yang mubah pun kalau di bulan Ramadan, kalau udah kita banyak bicara, mengurangi nilai ibadah puasa itu. Barang siapa yang banyak bicaranya, yang memang itu mubah tapi berpotensi seseorang bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya, maka dia akan terjerumus dalam kesalahan. Barang siapa yang banyak kesalahannya, maka dia akan memikul dosa. Barang siapa yang banyak dosanya, ya tempat yang layak adalah na'udzubillah fannaru aula bih, neraka. Ya. Makanya kemudian ibadah puasa kita dijaga lisan kita. Ya. Kalau sholat kita nggak boleh bicara kecuali perbuatan dan ucapan yang kaitannya dengan sholat. Itu pun sebentar. Assalamualaikum, assalamualaikum, mudah. Tapi ibadah puasa dari tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, tahan diri. Makanya kita diingatkan oleh Imam Ahmad bahwa syarat seseorang diampuni dosa-dosanya dengan syarat dia menjaga hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa. Wa arafa, dan mengetahui. Perlu untuk kita pelajari. Kemudian mengetahui keutamaan-keutamaan ini pada ibadah puasa. Itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kalau tadi qiyamul lail, man qama, barang siapa yang salat malam, man shama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena semangat iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian keutamaan ibadah puasa disebutkan lanjutan dari hadis ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil mis. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa atyabu, lebih harum, indallah, di sisi Allah, min rihil miski, dari harumnya minyak kasturi. Ya. Nah, ini ulama kemudian menjelaskan, pertama, apakah zahir hadis ini maksudnya bau mulut kita ini? Orang lambung kita kan kosong. Karena sebab lambung kosong kemudian ini menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, apakah maksud hadis ini memang secara zahir bau mulut kita ini yang nanti di hadapan Allah lebih harum dibandingkan minyak kasturi yang paling harum itu? Ada yang mengatakan iya, bahwa nanti orang-orang yang berpuasa itu imanan wahtisaban dapat diketahui dari apa? Harum bau mulutnya di akhirat. Kemudian yang kedua dijelaskan adalah ini yang disebut menahan tadi, al-imsak, menahan diri dari tidak banyak bicara. Karena orang yang tidak banyak bicara, dia hanya mau berbicara kecuali dalam hal kebenaran. Ini menyebabkan seseorang itu harum nama baiknya.
Tapi kalau orang ini enggak pandai menjaga lisannya, orang mengatakan, itu orang banyak banyak bohongnya. Berarti nama baiknya rusak. Ini orang enggak menjaga dirinya. Ngomong hanya sekedar ngomong semaunya, memfitnah orang, menggibah orang, dan seterusnya. Berarti dia sedang merusak nama baiknya. Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa harum mulut seseorang itu adalah isyarat untuk menjaga ucapan. Tidaklah yang keluar itu melainkan sesuatu hal yang apa? Yang harum. Apa yang harum? Ucapan-ucapan yang baik. Apa yang harum? Kalimat-kalimat thayyibah. Kalau seseorang menjaga ucapannya, maka ini akan membuat namanya menjadi harum. Dicintai oleh orang lain, tidak dibenci. Karena dia bicara kebenaran, tidak pernah menggibahi orang, tidak pernah memfitnah orang, tidak pernah merusak nama baik orang. Kalau dia bicara yang benar, ya. Maka inilah harum, ya, apa yang keluar dari lisannya. Namun pendapat yang pertama adalah zahir daripada hadis, bahwa nanti di akhirat seseorang akan terdeteksi dari ibadah-ibadah puasa yang dia lakukan dengan baik, maka akan tercium bau harum, ya, dari mulut orang-orang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, dia sangat bahagia, senang dengan dua hal tersebut. Idza aftara, apabila dia beriftar, berbuka, fariha bi fitrihi, maka dia senang dengan apa yang dia gunakan untuk berbuka. Ini saya katakan tadi, bersyukur. Apapun yang kita dihidangkan, walaupun itu hanya sekedar satu gelas air putih, kita merasa senang, ya, kita bahagia, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan. Seteguk air seolah-olah kita sudah merasakan, ya Allah, kita mendapatkan kehidupan ini. Ya. Sebagaimana seseorang berada di gurun pasir, kemudian kehausan, tidak mendapatkan makanan dan minuman, dia merasa dirinya bahwa dia akan mati, ya. Kemudian dia mendapatkan air di situ. Bagaimana bahagianya, bagaimana senangnya dia mendapatkan kehidupan. Nah, begitulah kita diajarkan ketika berpuasa kemudian berbuka dengan membasahi tenggorokan kita mendapatkan kehidupan. Kita bahagia, kita senang. Dan yang paling penting, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika kelak dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah, dia bahagia dengan membawa pahala ibadah puasanya. Karena hanya Allah yang tahu, ya, besar pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Dirahasiakan oleh Allah. Walaupun ada disebutkan dalam sebuah hadis bahwa nanti ada pintu di dalam surga, yusammaha Rayyan. Pintunya termaktub Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-sha'im. Tidak ada yang memasuki pintu surga yang termaktub tertulis Ar-Rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Maktub pintunya. Tapi di dalamnya apa? Kita nggak tahu. Bapak pernah nggak penasaran lewat di rumah orang yang gerbangnya, ya Allah, gerbangnya aja begini,
Ya kan? Gerbangnya terbuat dari apa? Dari baja, kemudian diukir. Gimana pernak-perniknya dalam ya? Kayaknya gerbangnya aja ini kita bisa bikin satu rumah di rumah kita. Kita lihat lagi pintunya, ya Allah, pintunya dari jati, gede. Tapi kita cuma di depannya doang, ngelihat doang. Kita tahu nggak isinya? Kira-kira Bapak tahu nggak isinya? Kita nggak tahu. Jangan coba-coba lompat gerbangnya. Jangan coba-coba kemudian buka pintu itu sembarangan. Dia teriakin malu gitu. Kita nggak tahu di dalamnya apa. Allah. Tapi kita bisa nebak, Pak. Kalau ada rumah yang gerbangnya saja kita bisa prediksikan mahal banget. Pintunya saja begitu. Gimana isinya? Betul nggak? Gimana isinya? Kita coba cari tahu siapa yang punya. Oh, yang punya itu pengusaha ini. Oh, pantas. Yang punya pengusaha ini pasti tuh isinya di dalam. Ya Allah. Kolam renangnya gimana? Pernak-perniknya nggak ada yang dibeli Tanah Abang tuh nggak ada. Mungkin belinya di Italia, belinya di luar negeri, belinya di tempat-tempat yang terkenal. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah? Allah hanya mengatakan, aku siapkan surga, nama pintunya Ar-Rayyan. Tuh, nggak ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa, namanya Ar-Rayyan. Isinya, wa ana ajzi bihi, dirasakan oleh Allah. Di dalamnya nggak tahu gimana isinya itu Ar-Rayyan. Mau tahu nggak, Pak? Mau tahu nggak isinya? Ya itu, kita jaga ibadah puasa kita. Ya, nggak apa-apa, penasaran yang buat kita semangat untuk ibadah. Biar kita tahu nanti itu apa sih isinya Ar-Rayyan tuh. Cuma baru tertulis doang. Ini pintu surga Ar-Rayyan. Isinya entar. Ternyata di dalam itu mala ainun ra'at. Apa yang kita tidak pernah lihat, nggak pernah lihat di dunia. Wala udhunun sami'at. Kita tidak pernah dapat berita begini. Wala yakhtaru bibali, enggak mampu kita, ya akal kita enggak jangkau membayangkan kayaknya begini. Bagaimana kolam renangnya, ya bangunannya, kemudian bagaimana pernak-perniknya di situ, ranjang-ranjangnya, ya Allah. Apalagi kemudian disiapkan, Pak, hurun 'ain. Apa tuh? Apa hurun 'ain? Bidadari. Masya Allah. Bidadari. Pasangan nanti di surga. Pasangan. Jadi istri. Ustaz, nanti istri saya cemburu. Saya takut juga nyebut hurun 'ain di sini karena bapak-bapak ada istrinya di belakang. Ustaz, istri cemburu, nggak ada cemburu di sana. Ya. Nggak ada cemburu. Jadi ibu-ibu yang nanti suaminya dapat permaisuri di surga, apakah itu 70? Satu ranjang dikasih 70 bidadari. Semangat nggak, Pak? Allah perintahkan, walihada, untuk karena ini, falyatasabaqil mutasabiqun, maka berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba abadi selama-lamanya. Nikmat di surga abadi selama-lamanya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang yang sudah masuk surga bahagia senang di dalamnya. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Enggak ada ceritanya kemudian diusir dari surga. Oh, udah selesai batasnya. Enggak. Ar-Rayyan, baru namanya doang. Kita nanti mudah-mudahan masuk surga Ar-Rayyan, tahu baru di situ nikmat-nikmatnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Tapi ingat apa yang disebut oleh Imam Ahmad tadi, harus menjaga apa-apa hal-hal yang
mengurangi daripada nilai ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti insyaallah di bulan Ramadan pasti akan banyak wejangan-wejangan, taujih. Walaupun taujihnya singkat, nanti itu cuman 5 menit. Setiap ustaz menyampaikan keutamaan ibadah puasa. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait tema ini ataupun di luar tema, silakan. Fadhal. Ya. 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 10. Ya. 3 ya. Ya. Ya, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, kalau Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qiyamul lail imma Ramadan ataupun di luar Ramadan kecuali 8. Nah, kemudian beliau tutup dengan witir itu yang kemudian menjadi dalil. Tapi ingat, hadis yang sampai kepada kita itu kan bukan hanya itu saja. Dalam riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat qiyamul lail 20 rakaat. Dalam riwayat yang lain 10 rakaat. Ini kadang dia lakukan oleh Nabi, ini dilakukan oleh Nabi, ini dilakukan oleh Nabi. Jadi kita pilih yang mana. Bahkan kalau kita lihat di fikihnya Imam Malik, beliau menyebutkan 36 rakaat. Gimana kalau Anur kita terapkan 36? 36 rakaat. Jadi jangan tunggu malam ketiga, keempat. Ya. Malam kedua udah habis itu jamaahnya. Kenapa? Oh, Anur berbeda. Berapa? 36. Jadi gitu ya. Kita pilih yang mana. Sekarang kalau di Saudi aturannya sudah ditetapkan salat tarawihnya 10 plus 3 witir. Kalau kita masih 8 ya. 8 plus 3. Gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mau yang 8, mau yang 10, mau yang 20. Yang penting kemudian kita maqama Ramadan, jaga salat tarawihnya. Siang harinya berpuasa itu ibarat satu sayap, kemudian qiyamul lailnya adalah sayap yang satunya. Maka kemudian kita akan terbang insyaallah mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini orang cuman puasanya saja di siang harinya, tidak qiyamul lail. Itu ibarat burung cuman punya satu sayap, bisa terbang enggak? Enggak. Jadi harus sempurnakan. Ya. Tapi jangan berantem itu. Yang berantem itu enggak boleh. Berantem antara yang 10 sama yang 8 dan yang 20. Hilang nilai ibadah puasanya itu. Udah, makanya imsak saja. Imsak. Diam aja. Pilih yang mana? Allah a'lam bishawab. Karena semua ada dalilnya, ada pijakannya. Kita ngikut saja. Sekarang ini kita ittiba, ngikut saja. Sudah ada para imam yang kita ikuti. Kalau tadi Imam Malik kemudian 36, ya udah, silakan. Baik, ada lagi? Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini ada nilai ilmu yang kita dapatkan sebagai sedikit bekal untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh harap kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita dalam bulan Ramadan. Ya, jangan hanya berdoa. Nah, ini saya ingatkan. Saya ingatkan diri saya dan kita semua. Jangan hanya berdoa mengatakan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Belum cukup.
dalam keadaan sehat walafiat, selamat. Kan nanti ada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dalam keadaan lemah, sakit. Jadi sempurnakan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita tidak menghafal doa yang berteks bahasa Arab, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut bulan suci Ramadan? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa sallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan selamat, sehat maksudnya. Ya. Bukan hanya Allah balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna sampai ketemu. Tapi ketemu belum tentu sehat. Ya, harus sempurnakan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dapat berpuasa di bulan Ramadan ya, dengan sebaik-baiknya dan mendulang amal-amal ibadah dan pahala, keluar dari Ramadan dapat predikat muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.